Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan Botani Farmasi. Silakan teman-teman mahasiswa untuk mengisi absensi pertemuan 6 dan 7 di Pelangi. Kemudian komentar hadir di kolom komentar YouTube ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait Bryophyta dan juga Pteridophyta. Bryophyta merupakan tanaman atau tumbuhan lumut. Asal katanya dari bahasa Yunani, bryum artinya lumut, phyta artinya tumbuhan. Bryophyta tidak mempunyai saluran atau pembuluh yang khusus untuk mengalirkan zat makanan, air, garam, dan mineral ke seluruh bagian tubuh. Jadi, tumbuhan ini tidak memiliki xilem dan phloem. Tumbuhan ini berukuran rata-rata 1-2 cm dan paling tinggi sekitar 20 cm. Tumbuhan ini ukurannya sangat kecil, mempunyai talus atau akar, batang, dan daun yang sulit dibedakan. Tumbuhan ini termasuk multiseluler, berklorofil, dan bersifat fotoautrotrof. Jadi, tumbuhan ini bisa menghasilkan makanannya sendiri. Habitatnya di tempat yang lembab atau basah. Tumbuhan ini memiliki siklus pergiliran keturunan atau metagenesis yang mengalami 2 fase kehidupan, fase gametofit dan juga fase sporofit. Tumbuhan ini disebut juga sebagai tumbuhan perintis. Sebagai contoh, misalnya terjadi letusan Gunung Merapi, kemudian setelah letusan itu terjadi, tumbuhan yang pertama kali muncul ini biasanya adalah tumbuhan lumut. Kemudian struktur tubuh dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu terbagi menjadi bagian gametofit. Gametofit merupakan bagian generasi dominan, ya, dikenal sebagai tumbuhan lumut itu sendiri dan bersifat haploid atau N. Sedangkan sporofit merupakan generasi dengan masa hidupnya yang sangat pendek dan bersifat diploid atau 2N. Nah, ini adalah gambaran yang bagian gametofit dan bagian sporofit. Fase sporofit itu menumpang pada fase gametofit, ya. Kita lihat di gambar seperti ini. Kemudian sporofit ini memiliki beberapa bagian, meliputi apa saja? Ada seta, yaitu tangkai dari sporangium, ya. Ada vaginula. Vaginula adalah selaput pangkal dari tangkai sporogonium. Kemudian ada sporangium, merupakan kotak spora, tempat pembentukan spora. Nah, sporangium ini terdiri dari TK, ya. TK adalah ruang tempat spora, kemudian ada apofisis, merupakan penggelembungan ujung dari seta, kemudian ada operkulum, operkulum adalah tutup dari sporangium, kemudian ada gigi-gigi peristom, atau struktur yang bergerigi di daerah mulut kapsul, fungsinya untuk melontarkan spora saat keadaan lingkungan kering dan spora bisa tersebar keluar. Kemudian di sini ada bagian anulus, ya, dan ada kalyptra. Nah, ini adalah bagian rizoid, bagian batang, dan bagian daunnya. Berikut adalah gambar dari siklus atau reproduksi dari tumbuhan lumut. Ya, kita lihat dari gambar. Jadi, di sini ada spora, ya, spora yang dikeluarkan dari sporangium tadi, ya, bisa membentuk suatu protonema yang bersifat haploid. Protonema ini nanti akan membentuk tunas, ya, kemudian akan membentuk yang namanya gametofit,
jantan dan betina. Yang disebut kalau betina adalah Archegonia, sedangkan jantan adalah Antheridia. Kemudian nanti sperma dari Antheridia ini akan masuk atau terjadi fertilisasi ya dengan Archegonium dengan bantuan adanya air ya. Kemudian terjadi fertilisasi di dalam Archegonium tersebut dan membentuk suatu zigot ya yang bersifat diploid. Kemudian dari zigot akan membentuk suatu embrio ya. Kemudian akan membentuk sporofit yang muda. Kemudian nanti sporofit ini akan tumbuh dari dalam Archegonium tersebut ya, membentuk sporofit yang dewasa yang terjadi proses meiosis di dalamnya nanti ya. Sporofit yang matang itu akan menghasilkan yang namanya spora-spora. Sporanya nanti akan bisa menghasilkan atau membentuk suatu protonema dan seterusnya. Siklus ini berjalan ya. Nah, kita bisa lihat dari metagenesis yang ada di bagian sebelah ya. Jadi dari spora tadi akan membentuk protonema ya dengan proses mitosis. Kemudian protonema akan membentuk gametofit. Nanti ada antheridium dan ada archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan ovum. Kemudian akan terjadi fertilisasi, membentuk suatu zigot yang diploid, kemudian membentuk suatu embrio. Embrio akan membentuk sporogonium, kemudian akan membentuk sporangium, dan akan menghasilkan suatu spora. Ya. Seterusnya siklus ini berlanjut ke protonema. Jadi klasifikasi dari lumut atau tumbuhan Bryophyta itu adalah lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ini ada gambar contohnya perbedaan dari lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati ini tubuhnya berbentuk seperti lembaran pipih, ya. Bentuknya seperti hati dan juga memiliki lobus. Kemudian tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ya, kalau kita lihat bentuknya dari gambar di sebelahnya, ya, kita tidak bisa membedakan secara utuh yang mana akar, batang, dan daun. Kemudian habitatnya itu di tempat lembab. Kemudian reproduksinya secara aseksual menggunakan gemakap, fragmentasi, ataupun spora. Sporofit tumbuh dan berkembang pada gametofit betinanya. Contoh dari lumut hati ada Marsantia polymorpha, ada Rhiziocarpus natans, kemudian ada Riccardia sp. Nah, dari gambar, teman-teman bisa melihat ada yang Archegonia dan ada Antheridia, ya. Kemudian ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Ya, Anthoceratopsida ini merupakan tubuh berbentuk lembaran, kemudian sporofitnya berbentuk memanjang seperti tanduk dan jaringan cawan Archegonium. Pada sporofit terdapat kloroplas tunggal dengan ukuran yang lebih besar dari kebanyakan lumut. Lumut tanduk ini termasuk lumut berumah satu atau berumah dua. Nah, contohnya ada Peisaurus laevis, kemudian ada Anthocerus puncatus. Kemudian ada lumut daun atau Bryopsida. Lumut ini merupakan lumut sejati karena tubuhnya menyerupai tumbuhan yang berkormus. Artinya, lumut ini memiliki bagian tubuh menyerupai akar, batang, dan juga daun. Nah, bagian sporofitnya tumbuh pada gametofit membentuk sporogonium.
Kemudian lumut berumah satu atau dua, termasuk lumut daun ini. Contohnya ada Sphagnum palustre, kemudian ada Polytrichum commune. Selanjutnya kita membahas terkait Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan struktur tubuh yang berkormus dan termasuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Tumbuhan ini menghasilkan spora sehingga disebut sebagai Cormophyta berspora. Berasal dari bahasa Yunani, dari bahasa pteron artinya bulu dan phyta artinya tumbuhan. Ciri yang pertama yaitu daun mudanya menggulung, ya, seperti gambar yang ada di sebelah. Kemudian, tumbuhan paku ini mengalami siklus atau metagenesis. Gametofit menghasilkan sel gamet yang haploid, sedangkan sporofit penghasil spora diploid. Habitatnya tempat lembab atau nama lainnya higrofit, bisa juga di air atau hidrofit, di kulit pohon atau epifit, tapi dia sifatnya tidak merugikan, kemudian di permukaan tanah maupun di bebatuan. Nah, ini adalah bagian sporofitnya, dan ini adalah bagian gametofitnya. Ya, ada antheridium dan ada archegoniumnya. Nah, ini bisa dibedakan antara akar, stolon, daun, ya. Kemudian, akarnya berupa serabut. Batang memiliki jaringan pembuluh angkut, ya, ada xilem dan phloemnya. Batangnya juga ada yang bercabang, ada yang berkayu, berbulu, dan juga berbentuk rizom. Umumnya, tumbuhan ini memiliki daun, namun ada juga yang tidak punya daun, disebut sebagai paku telanjang. Kemudian berdasarkan ukurannya, itu dibedakan menjadi makrofil dan mikrofil. Perbedaannya adalah makrofil adalah daun yang berukuran besar, terdiri atas jaringan pembuluh yang bercabang-cabang, ya. Sedangkan mikrofil itu daunnya berukuran kecil dan terdiri dari satu untayan jaringan pembuluh saja. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, itu ada top profil dan juga ada sporofil. Top profil merupakan daun yang berfungsi sebagai fotosintesis dan tidak terdapat spora. Disebut juga sebagai daun steril. Sedangkan sporofil merupakan daun yang berfungsi menghasilkan spora dan disebut sebagai daun fertil. Ciri-ciri selanjutnya, spora dihasilkan di dalam sporangium atau disebut kotak spora, di mana terdapat anulus, ya. Anulus merupakan sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk seperti cincin. Nah, jika sporangiumnya kering, anulusnya ini akan terbuka, ya, dan akan menyebarkan spora yang ada di dalamnya. Sporangium itu terkumpul dalam bentuk sorus, sinangium, strobilus, dan juga sporokarpium. Nah, sorus itu berada di permukaan bawah daun, ya, letaknya ada di bawah permukaan daun. Umumnya dia dilindungi oleh insidium. Yang mana bagian insidium? Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat, ya. Kemudian contohnya kalau sporangium yang terletak sorus itu ada necrolepsis atau pakis, ada juga adiantum atau suplir. Kemudian ada sinangium, ini terletak di ketiak daun, ya. Jadi sporangiumnya ada di ketiak daun, contohnya pada paku purba atau psilotum. Kemudian ada yang letaknya disebut strobilus, ya. Jadi dia berbentuk seperti bangunan kerucut di ujung-ujung batang. Contohnya pada paku kawat atau lycopodium, ya. Jadi sporanya ada di ujung-ujung batang. Kemudian pembagian dari tumbuhan paku ini dibagi berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Yang pertama ada paku homospora atau isospora atau berumah satu. Kemudian ada paku heterospora atau anisospora.
Kemudian ada paku peralihan. Paku homospora merupakan tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya ada Lycopodium sp dan juga Nephrolepis. Sedangkan paku heterospora ini adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora dengan ukuran yang berbeda, bisa makospora dan juga mikrospora. Contohnya ada Selaginella, ada Salvinia natans, dan juga ada Marsilea crenata. Kemudian, kalau paku peralihan merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk yang sama tetapi jenisnya berbeda. Ya, bisa berkelamin jantan dan juga betina. Contohnya ada Equisetum debil. Nah, kita bisa membedakannya dari metagenesisnya, dari masing-masing tumbuhan paku tersebut. Yang pertama, paku homospora atau isospora atau berumah satu. Dari metagenesisnya, dari spora yang bersifat haploid terjadi mitosis, membentuk protalium haploid. Ya, ini masuk fase gametofit, kemudian akan membentuk antheridium dan archegonium, di mana masing-masing menghasilkan spermatozoid dan juga ovum. Lalu terjadi fertilisasi, membentuk suatu zigot yang bersifat diploid, membentuk suatu tumbuhan paku, diploid, membentuk sporofil, diploid, sporangium, dan sel induk spora. Ya, ini adalah masuk ke sporofit, ya. Kemudian nanti sel induk spora ini dia akan menghasilkan lagi protalium dan seterusnya. Selanjutnya paku heterospora. Jadi paku heterospora ini pertamanya adalah terjadi proses meiosis ya dari mikospora masing-masing haploid ya. Dia akan membentuk mikroprotalium, kemudian membentuk antheridium dan archegonium, kemudian masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum, terjadi fertilisasi, membentuk suatu zigot, kemudian akan membentuk tumbuhan paku yang diploid, ya, masing-masing nanti akan menghasilkan mikrosporofil, ya, dan makrosporofil, ya. Nanti mikrosporofil akan membentuk mikrosporangium, sedangkan makro akan membentuk makrosporangium, dan keduanya nanti akan menghasilkan sel induk, ya. Sel induknya nanti akan menghasilkan mikospora yang nanti akan berjalan siklusnya seperti yang tadi, ya. Kemudian paku peralihan, ini metagenesisnya dari spora, baik jantan maupun betina, kemudian akan membentuk suatu protalium, kemudian masing-masing akan membentuk antheridium dan archegonium, dan menghasilkan spermatozoid dan ovum, lalu terjadi fertilisasi, membentuk zigot, membentuk tumbuhan paku, kemudian nanti akan menghasilkan sporofil jantan, betina, ya, menghasilkan sporangium jantan, betina, sel induk spora, baik jantan dan betina, dan seterusnya. Ya. Jadi reproduksi tumbuhan paku ini bisa secara seksual atau generatif melalui fertilisasi antara ovum dan spermatozoid yang nantinya menghasilkan zigot, bisa juga terjadi secara reproduksi aseksual atau vegetatif melalui pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom. Rizom akan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni. Nah, ini adalah siklus hidup dari tumbuhan paku. Ya, jadi sporangium melepaskan spora. Kebanyakan spesies pakis itu menghasilkan tipe spora yang tunggal, yang berkembang menjadi gametofit fotosintetik yang biseksual. Ya, jadi sporangium nanti dia akan melakukan penyebaran spora, ya, dari spora yang haploid nanti akan membentuk gametofit muda. Kemudian nanti gametofit muda akan membentuk rizoid, ya, setelah dia menjadi gametofit yang dewasa, ya. Di sini ada yang namanya antheridium dan juga archegonium, ya.
Masing-masing menghasilkan sperma untuk antheridium dan archegonium menghasilkan sel telur. Ya. Jadi nanti akan terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Ya. Di sini sperma menggunakan flagela untuk berenang dari antheridium ke sel telur di archegoniumnya. Ya. Kemudian nanti akan terbentuklah zigot yang diploid. Nah, zigot ini berkembang biak menjadi sporofit baru dan tumbuhan muda tumbuh keluar dari archegonium induknya, yaitu gametofit. Ya, di sini terbentuklah sporofit yang baru. Ya, kemudian nanti akan membentuk sporofit yang dewasa yang bersifat diploid. Nah, di bawah bagian daun reproduktif, sporofit terdapat bintik-bintik yang disebut sorus. Nah, sorus merupakan kumpulan dari sporangium, ya. Jadi sporangium ini nanti bisa juga terjadi proses penyebaran dan seterusnya, ya. Nah, itulah siklusnya dari tumbuhan paku. Selesai perkuliahan hari ini, silakan teman-teman untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah dijelaskan. Minggu depan sudah waktunya dilaksanakan UTS. Selamat belajar. Semoga sukses untuk UTS-nya. Saya mohon maaf apabila dalam perkuliahan, selama perkuliahan ada kekurangan, ada salah kata, ada hilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.